1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Iya, jadi menyekutukan itu jangan ada ilah lain selain Allah. Itu hukum yang terutama. Kayak di Taurat ya, ya. Hukum Tuhan Yesus. Jangan-jangan curiga aku ini. Ya, itu yang paling utama ya. Jadi jangan dihalang, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Itu kalimat tauhid. Berarti yang Allah paling itu utama. ada berapa, Pak? Allah itu satu atau berapa? Ya, kalau itu jangan ditanya lagi. Oke, satu ya. Bentar ya, lihat. Maksud jangan mempersekutukan Allah dengan ilah lain gitu kan. Berarti harus taatnya hanya kepada Allah aja gitu, Pak? Iya. Oh, lalu bagaimana dengan syukuran surah ya? Barang siapa taat kepada Rasulullah, sudah taat kepada Allah. Loh. Tradisi. Iya, di surat berapa itu? Aduh, apakah Rasul adalah Allah? Aduh, aku jadi lain ini, Pak. Kayak mananya? Tunjukkan surahnya, Agatha. Oke, ini ya Pak, Bapak silakan baca. Nih, Anissa. Bentar. Sabar ya. Biasa ini ya. Oh, surah An-Nisa 80 Pak. Coba baca Pak. Ngeri kali Pak. Surah An-Nur ayat 52, An-Nisa 80 ya. Dan barang siapa taat kepada nih ya, barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wih, tauhid. Iya. Ini gimana Pak? Karena Allah sama dengan Rasul. Memerintahkan Nabi untuk mengajarkan iman. Jadi apa yang diperintahkan kepada Nabi itu taat kepada Nabi karena Allah memerintahkannya. Jadi bukan Barang siapa mentaati Rasul, ya karena apa yang dilakukan Nabi itu, Nabi tidak berkata-kata menurut kehendaknya. Ya, Nabi diperintahkan untuk mengajarkan manusia. Di surat An-Najm 44 dikatakan, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi supaya mereka mentaati Allah atau mentaati Rasul nih Pak? Ya, mentaati Rasul itu karena Rasul diperintahkan menerangkan iman, menerangkan Al-Quran. Oh, jadi yang ditaati Allah, bukan Rasul. Iya, Allah menurunkan, memerintahkan Nabi menyampaikan petunjuknya. Makanya surat Al-Hijr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu. Ya, surat Al-Quran Al-Hijr ayat 7 atau Quran 59 ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang diharamkan bagimu, maka tinggalkan. Apalah rupanya yang dikasih sama Al-Hijr ayat 7 nih ya. Al-Hijr ayat 7 tulisannya. Kenapa engkau tidak Al-Quran 59. Saya tahu. Al-Hijr ayat 7 ya. Al-Quran 59 ayat 7 atau ya, Al-Hasir. Ini dengerin ini. Al-Hijr, Al-Hasir. Hah? Al-Hasir atau QS 59. Oh, bukan Al-Hijr. Kirain Al-Hijr. Bukan. Kamu bilang. Kaget gua. Jadi tidak sampai kepada Allah itu kalau tidak melalui nabinya. Enggak, sekarang aku tanya lah dulu, apalah rupanya yang diberikan kepada Nabi dah? Nih dengerin ya, dengerin bentar. Al-Hasir ayat 7 ya. Dengerin Pak. Lu nih asal sembarangan apa ya? Allah nih ya, denger ya. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasul dari penduduk beberapa negeri untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Nih ngomong apa lu? Nyebutin ayat. Oh, tadi penjelasan dia nyambung gak ini Elia? Nggak nyambung. Gimana Pak? Kayak malah ya pelurus tapi kok nggak nyambung. Ah, Iya. pelurus. Asal nunjuk ayat. Pelurus tapi nggak ada yang lurus-lurusnya dikit pun. Teman-teman ingat ya, kalau ada yang mau bawa ayat itu di cross check, takutnya kagak sama isinya sama penjelasannya. Miau. Gimana ya? Apa pelurus? Ah, kamu memang luruskan tapi nggak ada yang lurus. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa nabi, tanpa rasul katanya tadi. Tidak bisa hakikat dengan Allah. Iya. Jadi segala sesuatu iman dan syariat itu diperintahkan kepada Nabi untuk menerangkan dan menjelaskan. Makanya dikatakan siapa yang mentaati Rasul, dia mentaati Allah. Berarti Karena Rasul adalah Allah. Nabi tidak berkata-kata menurut kehendaknya. Udah kayak Alkitab. Udah kayak Alkitab. Iya. Mengikuti Alkitab kan Al-Quran juga jelaskan tentang kitab terdahulu. Lah, Quran menjelaskan kitab terdahulu. Al-Quran Apa menjelaskan kitab kitab terdahulu terdahulu Pak. Apa kitab sebagai batu terdahulu? ujian, sebagai pemelihara, sebagai penjaga, Judul sebagai bukunya Pak, kitab penyempurna. terdahulu Pak. Kitab terdahulu itu apa? Assalamualaikum. Ikum awam. Hukum awam. Apa? Pak, kitab terdahulu itu apa? Lanjutkan. Saudara Islamku. Oke, satu-satu. Hmm. Yang mau ditanya apa? Kitab terdahulu itu apa? Ya. Kitab terdahulu Allah sebutkan adalah Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Taurat Injil itu diturunkan ya dari langit. Ya? Iya, diturunkan dari Allah. Boleh nengok Jadi nggak sih Al-Quran itu ini disebut bentukan sebagai penyempurna itu artinya penjaga, pembenar, pelurus. Ngapain dilurus-luruskan? Sebagai batu Berarti ujian. yang lama nggak lurus ya? Kenapa diturunkan yang nggak lurus? Ah, ngapain Al-Quran diturunkan yang penjaganya meluruskan yang telah lalu. ngapain diturunkan kalau nggak lurus? Membutuhkan pelurus. Ah, macam rambut keriting aja diluruskan. kayak rambut tuh ya dilurus-luruskan. Itu nggak konsisten itu si kami itu. Ngapain dia menurunkan yang nggak lurus? Iya, udah Yang diturun. nggak lurus diluruskan. Yang nggak sempurna disempurnakan. Aduh, nggak jelas itu Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 12. Al apa? Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Al apa Pak? Al apa? Tunjukkan lagi. Al apa ya? Al-Ahqaf Ayat berapa Pak? ayat 12. Apa tulisannya Pak? Sebelum itu dalam kurun Quran telah ada kitab Musa sebagai imam. Kitab Musa ini apa Pak namanya Pak? Iya, apa namanya ini? Kitab Musa itu Taurat. Kitabnya Mana? nggak ada di sini tulisannya. Mana Tauratnya nggak ada sih? Kitab Jangan bohong, Musa. Ya, kitab Musa itu kan tidak lain adalah Taurat. Loh, Biasanya mana kalau itu tidak Al-Quran paham itu? dengan ayat itu, Hah? Di mana nanti Al-Quran? saya Sempurna kok sebutkan nggak ada ayat istilah lainnya. kitab Musa di sana apa? Apanya yang sempurna sebenarnya? Nah, kok nggak ada namanya di sana Taurah? Coba tunjukkan dulu. Jangan Bapak Karang. Taurah? Apa Taurah? Ya, di dalam surat Yang ku minta argumen malah dikasih surat-surat. ya, sebentar. Surat izin mengemudi. Entahlah lah. Quran Allah berfirman di dalam Al-Ahqaf tadi dulu Pak. Oh, kitabnya Musa itu. Oh, ya, kitab Musa itu kan Taurat. mana? Dari mana Anda tahu kitab Musa Taurat?
Atau dari ini, dari kitab kedua Deuterokanonika, hadis. Bukan dari hadis ya. Habis itu ada Dalam surat Dioskopena. Al-Araf juga Allah berfirman, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lau-lau segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Ada Maka kata kami Taurat. berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Kitab yang ditanya, negeri yang dijawab. Mana itu Al-Araf 150 yang Anda baca. Mana kata Tauratnya di situ, Pak? Oh, Anda mau tanya yang ada kata Tauratnya ya? Mana Allah memberikan Taurat kepada Musa? Toret. Kalau nggak ada berarti tadi ayat yang tadi itu Al-Ahqaf 12 itu pepesan kosong. Iya. Karena Nanti ada beberapa saya- jenis pepes. Ya, salah Oke, satunya sabar berarti ya. tadi pepesan Iya, Bang. kosong. Berarti Ayo surah terus. Al-Pepes. Tunjukkan di mana ada bunyinya turah. Nah, tadi kau bilang turah ya. Toret. Oh, Taurat. Taurat. Terserah apa mula suka mula. Tunjukkan lalu dalil yang sempurna yang kau bilang sempurna itu. Jangan sempurna tapi seperti tidak ada apa-apa ya. Berarti gini ya Bang Meta ya. Tadi dia bilang kan Quran itu sebagai pelurus. Berarti kitab Musa ini bengkok. Kitab-kitab sebelumnya Kitab itu sebelumnya sebagai yang bengkok. petunjuk dan Harusnya gitu. cahaya. Petunjuk yang bengkok. Petunjuk yang bengkok. Bengkok. Lalu disempurnakan Allah yang bengkok itu. jelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah 87, Ganti lagi ayatnya. Apalagi sungguh kami telah memberikan kitab kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan Mana kata Taurat? rasul-rasul. mana Dan kata kami Taurat? berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Mana kata Tauratnya di situ? Tiba-tiba ada Rohul Ya. Kudus. Ini kata-kata lanjutannya. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Mana kata Tauratnya lagi di sini? Ayo. Jangan takiyah bin nun, ikan nun. Ya. Ayo pelurus. Teruskanlah dulu. Ayo. Ayolah. Ini sebenarnya dia mengangkat satu menjatuhkan yang satu ya Pak Prof. Yang satu dibilang pelurus, yang satu disebut bengkok. Ini gimana Tuhannya? Itu aja sempat ngasih kitab bengkok. Iya, kok bisa dia ngasih kitab bengkok? Apanya yang bengkok? Lah, kau bilang Quran pelurus. Apa yang diluruskan kalau nggak yang bengkok? Ya, Mungkin nggak yang lurus diluruskan? Al-Quran itu penjaga kitab terdahulu. Jaga lagi katanya. Jaga lagi. Nah, di sini penjaga emang ini cuma. adalah makna dari Emang kata siapa? sempurna, meluruskan. Apa yang dijaga? Kalau kau bilang tadi kitabnya Musa itu yang dijaga, di dalam kitab Musa itu harus mempersembahkan korban. Kenapa nggak dijaga sama kitabmu itu? Ya ini kitab Dia maksudnya nggak menjaga. Apa sih satpam security? Nggak tahu. Kenapa nggak dijaga itu korban itu Ya, sembelihan? makanya dalam Al-Quran Allah jelaskan setiap umat Allah berikan syariat dan aturan tersendiri. Oh jadi banyak umat lagi. Tadi penjaga. Kitab Musa tadi itu apa dulu tuh? Ya, kau ngomong lurus-lurus, apa yang kau luruskan? Kitab apa itu? Ya, kitab Musa, kitab Taurat. Dari mana ayatnya? Kau udah ngasih 3 ayat, nggak ada. Kosong semua. Al-Baqarah 87. Tadi Al-Araf 150, nggak ada. Al-Ahqaf 12, nggak ada. Mana lagi? Coba lagi. Oh ya, nanti saya
Nanti. Saya cari dulu ya. Oh ya carilah. Cari dulu lah, cari. Kami kasih pun kau waktu. Ya, kita tunggu ya teman Islam kita yang mencari. Saudara Kira-kira udah siap mualaf nggak nih Elia sama Prof? Aduh. Udah goyang nih, udah goyang. Ya. Aku langsung goyang tadi dibilang pas menjaga. Langsung goyang aku. Iya, apalagi kalau yang ngomong ini apologet yang ditakuti di TikTok ya, Juma. Jariku udah bertasyahud nih, Tak. coba. Still. Open cam. Telunjuk kan itu? Udah dipastikan telunjuk ya? Masya Allah. Udah tinggal asyhadu. Aduh. Bang, tolong jangan getar-getar, Bang. Bahaya. Tuh. Kok dipukul kitabnya? Itu penjaga loh. Jangan dimarahi Pak, karena nggak ada isinya Pak. Jangan dimarahi ya. Nanti emosi bapak cubit. Orang Kristen tuh sering ditipu ya sama umat penipu, mengatakan, oh kami membenarkan Taurat dan Injil. Oh kitabnya aja nggak ada nulis Taurat kok ke Musa. Asumsi doang. Dan lebih parah lagi nih kalau kita tanya Taurat itu bahasa apa? Taurat kan katanya tadi. Taurat ini bahasa apa ini? Ya, ini hati-hati ya teman-teman ya. Apologet Islam ini berusaha memualafkan semua oten loh. Auto memualaf udah goyang. Elia udah siap-siap asyhadu. Aduh, aku udah mempersiapkan. Aduh, aku kayaknya mau menjumpai imam lalu. Imam. Elia udah check out sajadah ini. Wah, Termasuk perangkat alat sholat. masih nyangkut Prof di DC Cakung. Udah check out sajadah sama juz amma ya, jangan lupa ya. Harus belajar Quran itu sebelum Quran ke juz amma dulu, dari juz amma dulu. Jadi tahu kita huruf hijaiyah di mana. Baiklah. Kok lama kali Pak pelurus? Yang lurus-lurus biasanya cepatnya. Kalau bengkok-bengkok barulah lama jalannya. Dia lihat Al-Qur'annya isinya dalam kurung semua, bingung dia pasti. Iya ya. Cobalah dulu Pak pelurus. Masih sempat kami masak saksang dulu. Si kami nggak tuh? Dia bilang-bilang kami, Prof. Bahaya nih, Prof. Siapa kami? Itu apa sempat kami masak saksang dulu? Kami ini siapa? Kami. Waduh. Bahaya ya, Le. Kami Jadi di tersinggung sana. kau bilang kami. Enggak lah aku enggak bilang si kami yang tangan kanannya dua, tenang aja. Dan kami turunkan saksang gitu. Saksang itu halal loh. Oh ya? Mal. Iya. Halal. Coba buka Al-Maidah ayat 5. Betul ya Pak Pelurus ya? Pak Pelurus masih nyari ya. Ya, biar nyari dulu dia sampai titik. Oh, ini yang dihalalkan si Isa ya? Iya. Dede Isa kah? Saksang itu halal. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik, makanan sembelihan dalam kurung ya, ahli kitab itu halal bagimu, makanan halal bagi mereka. Loh, Kok jadi kayak gitu? Lalu selama ini ketika kita makan daging bebong, berarti itu halal dong sebenarnya. Halal. Rugi. Al-Maidah ayat 5 tuh halal. Daging tapi bebek. kan Karena belum apa? ada ini logo halal dari MUI, Prof. Ya, Muhammad makan juga nggak pakai logo MUI juga kan? Atau iya. MUM, Majelis Ulama Mekah kan nggak ada.
Jadi dia masih ada kemungkinan makanannya nggak halal yang dia makan dan teman-temannya itu. Oh, Majelis Ulama Mekah ya, MUM. Majelis Ulama Mekah. Jadi makanan sembelihan ahli kitab itu halal. Ahli kitab itu siapa? Ya kita. Kan orang yang diberi Injil kan. Orang yang percaya bahwa Isa itu mati kan. An-Nisa 159. Jadi kalau kita sembeli babi RW saksang, ya kita bagikan ke tetangga kita yang muslim. Betul nggak Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalilnya dari situ. Ini lucu juga sih pelurus ini ya. Mengaku kitabnya meluruskan, tapi doanya minta jalan yang lurus. Gimana ini? Iya kan? Biasa. Iya. Berarti masih bengkok-bengkok. Kita tunggu dulu, dia lagi cari dia, Pak. Iya, dalilnya ya. Kita sambil nunggu Pak Pelurus ya teman-teman ya, biar nggak monolog ya. Dalilnya ini saya belajar dari Agatha sama Ustadz Faslaf sama Pak Ladu juga. Ini saya dapat dalilnya. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, buat orang-orang Indonesia yang dibilang oh babi haram, anjing haram. Ya tadi dalilnya ada Al-Maidah ayat 5. Nah ini hadis Abu Daud 3342. Oke. Di sini dikatakan bahwa ia pernah bertanya, ini satu hadis ya, seseorang yang bernama Abu Salabah Al-Kusyani, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, sesungguhnya kami bertetangga dengan ahli kitab, orang Kristen ya, sementara mereka merebus apa ini? Kelihatan? Bobong. Babi dalam kuali. Merebus babi dalam kuali mereka dan minum homer dalam bejana mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendapatkan selainnya, maka makan dan minumlah padanya. Maksudnya selain itu makan minum, selain makan babi ya dan hammer tadi minum. Dan apabila kalian tidak mendapati selainnya, maka cucilah menggunakan air dan makan serta minumlah. Jadi kalau ada babi, ya orang Islam silakan dicuci babinya pakai air, terus makan dan minum. Boleh berarti nih. Bukan gitu kali maksudnya, Bro. Serius. Dicuci dengan air babinya. Gitu. Ini biasa waktu saya masih kecil ya, dulu kepedesan makan saksang, saksangnya disiram air tuh. Tapi Pak Prof, kalau tidak ada air, Pak Prof, boleh tidak dicuci pakai batu? Coba ada cara. Boleh, tapi habis itu batu ginjal semua yang makan Pak Ladu. Kan ini si mereka pelurus ini suka memberi solusi kan, Allahnya suka memberi solusi. Solusinya kalau umpamanya daging babi terus mau dicuci tidak ada air, boleh tidak dicuci pakai pasir atau tanah seperti yang biasa mereka lakukan kalau lagi wudhu, ya kan? Tidak ada boleh, air. Itu namanya babinya bertayamum. Itulah indahnya Islam. Aku heran loh, kenapa lah orang ini sangat membenci bebong daripada kucing. Kucing tuh songong, manja kali. Babi tuh sopan, nunduk. Iya. Tapi dibenci. Nampak kali orang ini nggak suka yang sopan-sopan ya, barbar semua ya. Bisa jadi juga karena babi sebenarnya itu Islam, karena dia kan nunduk terus. Tidak mau makan sesamanya, ya kan? Ya ampun. Makanya ada kisah kan, setan-setan itu diusir di dalam babi. Oh iya, itu betul. saudara mereka tuh. Astaga. Prof, Tapi ada ngomong-ngomong ini Pak Pelurus kemana nih? Ke warnet jangan-jangan ya? diundang dulu. Pak Pelurus, ini pesan Grab ke warnet dia kayaknya nih. Oh, apa udah lagi pakai sepatu? Masih apa ini? Belum dapat juga Pak? Oh, mungkin Jibril lagi menuju Cakung.
membawa dalil diturunkan dulu ya Pak ya. Prof, di bawah ada yang typing ini. Saya doakan Agatha masuk Islam. KTP saya masih Islam kok. KTP-nya masih Islam, Pak. Berarti doanya diijabah dong. Dijawab lu sajadah gue masih terbentang. Ini pelurus ini kayaknya dia cari dalil di Lauh Mahfuz ini. Itu ada yang typing Pak Pelurus, Al-Hijr ayat 6, betul nggak? Woi, ngeri kali ya. Kita kasih bantuan buat Pak Pelurus ya. Teman-teman muslim kalau ada yang mau bantu Pak Pelurus boleh naik ya. Kasih Tolong op- jangan dikeroyok ya Pak Ladu ya, jangan. Iya. Iya. Wah, seram ini. Ini gilirannya siapa ya? Paski Braka ini. Di belakang itu gas ini pasti ya. Siap. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Besok Oke, boleh nanya nggak? Islam Kristen Pak. Aku Kristen. Yang mau bantu pelurusnya. Enggak lah. Mau bantu pelurus tambah pusing. Enggak. Nanya boleh nggak? Boleh sambil nunggu Pak Pelurus silakan. Oke, siap. Aku mahasiswa kan. Nah, di situ kita lagi ngebahas diskusi tentang emansipasi wanita di dalam kekristenan gitu loh. Kak Agatha boleh nggak sih kasih tambahan soal, terutama ya dalil-dalil soal emansipasi wanita di kekristenan gitu. Roma 16 ayat 1, Bang. Oh, gitu. Dibaca aja dulu. Apaan tuh? Baca dulu, baca. Oh, oke. Di situ ada murid Yesus yang namanya Febe, dia juga melayani di gereja. Nah, Febe itu adalah Santa Febe ya. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, berikanlah kepadanya bantuan yang diperlukannya. Itu satu ya. Ya kita tahu ya, Bunda Maria itu adalah perawan. Seperti apa Tuhan Yesus itu sangat menghormati dan sangat menyayangi bundanya gitu ya. Jadi bagaimana emansipasi wanita menurut pandangan Alkitab sendiri, wanita itu setara dengan laki-laki. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan di 1 Korintus 11 ya. Sebab laki-laki berasal dari perempuan dan perempuan berasal dari laki-laki. Ada kesetaraan di situ. Namun untuk hal-hal pelayanan di Bait Allah, tentang keimamatan, jelas itu adalah otoritas seorang lelaki. Tetapi perempuan juga sangat dihargai dan dikasihi. Kita tidak pernah di dalam agama Kristen itu memandang rendah seorang perempuan. Bahkan yang paling dimuliakan justru perempuan ya Pak Prof ya. Betul. Bunda Maria. Itu. Jadi nggak ada kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki. Terutama di dalam perkawinan atau pernikahan orang Kristen. Dikatakan tubuh suamimu adalah milik istrimu, tubuh istrimu adalah milik suamimu. Jadi di sini ada kesetaraan dan saling mengasihi dalam cinta kasih yang dialiri oleh Roh Kudus. Itu. Jadi tidak ada Oke lah. Oke lah, makasih ya Kak. siap. Dan tidak diciptakan dengan otak setengah. Astaga Tuhan. Berarti tubuh suamimu adalah milik istri. Bukan milik berempat. Milik istri, tubuh istri milik suami, terus tubuh suami milik berjamaah. Enggak itu lagi lelucon itu kalau ada. Aduh. Karena sama seperti di dalam Kejadian ya. Hawa itu berasal dari rusuknya Adam. Gitu. Dan laki-laki lain yaitu anak-anak Adam itu berasal dari Hawa. Silakan Pak Pelurus.
nggak dapat dari tadi Pak. Aku mau kuliah dulu lah Di Pak. dalam Alkitab juga perempuan itu tidak pernah dinarasikan otaknya setengah ya. Itu satu. Ya, dan perempuan itu bukan juga dikatakan sebagai apa ya, pemuas syahwat dari suaminya aja. Aku turun dulu ya. Aku mau Meluruskan rambut. Iya. Aku mau bantu Pak pelurus dulu. Aku mau ke lembaga penerbit ya. Aku bantu dulu dia. Salam. Lekku. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.